menjadi sangat rentan didatangi penyusup dari negara lain lantaran memasuki wilayah tanpa izin. Saat ini, invasi dari Rusia terhadap Ukraina menyumbang banyak empati dari negara-negara di dunia. Ada banyak alasan mengapa Rusia nekat menghabisi negara tetangganya tersebut. Apa yang terjadi pada Ukraina bisa saja terjadi di negara mana saja di dunia, termasuk Malaysia. Mantan menteri memberikan peringatan kepada Malaysia terhadap ancaman dari negara super di timur. Sementara itu diketahui ada beberapa alasan mengapa Rusia menyerang dan menginvasi negara tetangganya, Ukraina. Dilansir dari Reuters via Pikiran Rakyat, pertama lantaran Presiden Rusia Vladimir Putin menyimpan rasa duka yang mendalam atas hilangnya kekuasaan dan pengaruh Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kedua, Vladimir Putin mengklaim tujuan invasi itu adalah untuk membela penutur bahasa Rusia di Ukraina, terutama dua wilayah timur yakni Donetsk dan Luhansk, yang dikuasai pemberontak pro-Moskow. Ketiga, Ukraina sebelumnya menunjukkan minatnya bergabung dengan aliansi NATO, Pakta Pertahanan Atlantik Utara, namun, Vladimir Putin menganggap gabungnya Ukraina ke NATO sebagai ancaman langsung ke Ukraina. Ia menganggap Ukraina dan Rusia tak terpisahkan. Satu rakyat, satu kesatuan, kata Vladimir Putin dalam artikelnya yang diterbitkan pada 2021. Ia juga meminta Ukraina untuk tidak eksis, berkembang atau modern. Keempat, Vladimir Putin yang juga mantan anggota KGB mengecam ekspansi NATO yang memindahkan infrastruktur militernya semakin dekat ke dekat perbatasan Rusia. Ia juga menyebut pemimpin Barat dan NATO tidak bertanggung jawab dari tahun ke tahun. Kelima, menurut Vladimir Putin, Barat telah berjanji pada 1990 bahwa NATO tidak akan memperluas 1 inci pun ke timur, tapi NATO tetap melakukan ekspansi. Tak terlepas dari apa yang sedang terjadi pada Ukraina, semua negara bisa saja mengalami nasib serupa, termasuk Malaysia. Fakta tersebut baru-baru diungkapkan oleh salah satu mantan menteri dari negeri jiran tersebut. Mantan Menteri Luar Negeri Anifah Aman memberikan peringatan serius bahwa jika Malaysia tidak secara teratur memeriksa intrusi ke perairan teritorialnya, maka suatu hari negeri jiran mungkin mengalami nasib yang sama seperti Ukraina, yang menghadapi agresi Rusia. Pemerintah Malaysia perlu mengambil sikap tegas dalam mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik di Ukraina, untuk menghentikan agresi mereka dan berkomitmen pada pembicaraan damai. Tidak cukup hanya mengulang sentimen negara lain, ujarnya seperti dikutip zonajakarta.com dari Defense Security Asia. Malaysia harus tetap berpegang pada sentimen kami tentang masalah ini dan mengambil tindakan untuk menghentikan agresi, paparnya. Ini, karena ada masalah geopolitik saat ini di sekitar perairan Malaysia dengan agresi setelah agresi oleh negara-negara super besar di timur. Kita mungkin akan berada dalam situasi yang sama dengan Ukraina, katanya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Malaysia kini. Meski tidak menyebut negara super itu, pada tanggal 4 Oktober tahun lalu, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan telah memanggil Duta Besar China Ouyang Yujing untuk memprotes keberadaan dan aktivitas kapal China di perairan Malaysia. Putrajaya menggambarkan keberadaan dan aktivitas kapal-kapal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif 1984 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, KUUL 1982. Menurut Wisma Putra, sebelumnya Malaysia juga keberatan dengan masuknya kapal asing lainnya ke perairan negara tersebut. Anifah, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari April tahun 2009 hingga Mei tahun 2018, mengatakan prioritas keamanan negara adalah melindungi perairan teritorialnya dari penyusup asing. Pemerintah Malaysia seharusnya tidak menoleransi ancaman apapun terhadap kedaulatan negara dan harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi perbatasan kami, jelasnya. Saya mengimbau semua pihak untuk waspada dan mengambil langkah tambahan untuk menjaga keutuhan wilayah kita, kata Anifah yang mengepalai Partai Cinta Sabah. Dia juga menekankan hubungan dekat antara Malaysia dan Ukraina. Saya tegas, jelas dan teguh dalam keyakinan saya bahwa kekerasan hanya akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat, ungkapnya. Malaysia memiliki hubungan yang mendalam dengan ketegangan di Ukraina ketika 6 tahun lalu pesawat MH17 kami ditembak jatuh saat terbang di atas wilayah udara Ukraina Timur dan puing-puing jatuh di wilayah Donetsk yang dikuasai pemberontak. Kami memiliki efek mendalam pada masalah antara Rusia dan Ukraina. Tragedi MH17 telah membuat kami berduka, dan saya yakin ketegangan yang meningkat yang kami lihat antara Rusia dan Ukraina hanya akan menyebabkan lebih banyak kesedihan bagi lebih banyak orang, katanya.
Anifah juga memperingatkan perang dunia maya yang meluas dan taktik misinformasi yang digunakan oleh Rusia. Saya meminta semua pihak yang terlibat dalam telekomunikasi dan sistem digital di Malaysia untuk meningkatkan keamanan infrastruktur kami dalam menghadapi kemungkinan serangan dunia maya atau kampanye informasi yang salah. Tegasnya, karena Malaysia siap untuk teknologi jaringan 5G sambil memastikan bahwa setiap orang Malaysia memiliki akses yang sama ke sana, kami juga harus mempertimbangkan aspek keamanannya. Masalah keamanan 5G benar-benar mengkhawatirkan saya karena beberapa penyedia teknologi 5G mengklaim ada hubungannya dengan negara adidaya yang terus-menerus menyerang perairan kita yang memengaruhi kehidupan dan mata pencaharian, terutama untuk Sabahan saya, katanya, mendesak Malaysia untuk memastikan infrastruktur digitalnya kuat dan aman.